Salam, perkenalkan nama saya Rinko Mukarawa dengan NIM 222206 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar persaingan sempurna. Ada faktor-faktor yang membedakan bentuk pasar. Yang pertama, ciri-ciri barang yang dihasilkan. Kedua, banyaknya perusahaan dalam industri. Ketiga, tingkatnya kesulitan perusahaan baru dalam memasuki industri. Yang keempat, besarnya kekuasaan perusahaan di dalam pasar. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Yang berikut, pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan hanya bertindak sebagai pengambilan harga, price taker. Kedua, perusahaan mudah keluar masuk industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan semua perusahaan bersifat homogen. Keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Kelima, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambilan harga price taker, bukan penentu harga price maker. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran, supply dan permintaan demand pasar. Maksimisasi keuntungan jangka pendek. Pertama, pendekatan total approach, yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan TR dikurangi biaya total TC. Pendekatan marginal approach, keuntungan maksimum dicapai pada saat MC atau MC positif terkecil. 3. Kemungkinan posisi kegiatan perusahaan jangka pendek. Pertama, memperoleh laba normal atau melebihi normal. Kedua, merugi tetapi dapat menutup sebagian biaya tetap. Ketiga, merugi dan menutup usaha shutdown point. Perusahaan dalam industri jangka panjang. Semua faktor produksi bersifat variabel. Kedua, jika dipandang industri menguntungkan, banyak perusahaan baru yang masuk. Perusahaan dan yang tidak efisien akan meninggalkan industri. Mekanisme perubahan harga dalam jangka panjang. Pertama, akibat kenaikan permintaan. Kedua, akibat penurunan permintaan. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Pertama, ongkos konstan. Kedua, biaya yang semakin naik. Ketiga, biaya yang semakin berkurang. Kebaikan persaingan sempurna. Yang pertama, memaksimumkan efisiensi. Kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Efisiensi produktif. Yang pertama, setiap tingkat produksi biaya yang dikeluarkan adalah minimum. Yang kedua, industri harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang terendah. Efisien alokatif, PMC. Kelemahan persaingan sempurna. Pertama, tidak inovatif sebab teknologi mudah dicontoh dengan mudah. Kedua, menimbulkan ongkos sosial agar tercapai efisien biasanya mengabaikan kepentingan sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen sebab produk homogen. Keempat, biaya produksi mungkin saja lebih tinggi, tidak menikmati skala ekonomis. Yang berikut, tidak selalu memeratakan distribusi pendapatan.
Terima kasih.